Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan mengadakan observasi kelas. Saya tidak sendiri dengan Ibu Afifah Nefisa Putri, guru SMA 8 Kampung Selatan, mengajar bidang studi matematika. Apa kabar Ibu? Baik, Nevi? baik Bapak, alhamdulillah. Ibu Nevi, kita akan mengadakan observasi kelas ya. Iya, siap. Di sini saya akan mengadakan pantauan kepada Ibu sebagai asesor Bu ya. Iya. Baik Bu, kalau boleh tahu nih, apakah tujuan pembelajaran nanti Bu yang akan disampaikan di kelas Bu? Baik, tujuan pembelajaran yang akan saya jelaskan gitu nanti adalah siswa mampu mendefinisikan translasi, kemudian siswa mampu memahami sifat-sifat dari translasi. Selanjutnya, siswa mampu mengoperasikan translasi pada suatu titik, dan selanjutnya siswa mampu menyelesaikan masalah dengan menggunakan translasi pada suatu garis dan kurva. Baik Bu, jadi pemahaman tentang definisi Translasi, iya. transaksi dalam pembelajaran matematika Bu, ya. Iya. Kelas berapa Bu? Kelas 11. Kelas 11. Iya. Ya. Kemudian apakah ada area pengembangan yang hendak dicapai Bu? Ada 3, yang pertama pengetahuan, kedua keterampilan, dan ketiga sikap. Untuk sikap itu pengembangannya seperti jujur, dia mampu lebih jujur untuk mengerjakannya. Kemudian ada disiplin dan meningkatkan religi seperti berdoa dulu, seperti itu. Kemudian pengetahuan, siswa mampu menyelesaikan masalah dari translasi, kemudian dikoneksikan dengan materi sebelumnya, yaitu matriks, ataupun ada di soal pada mungkin di kelas SD sebelumnya ya Pak. Itu matematika kan ilmu yang berlanjut. Kemudian untuk keterampilan, karena di pembelajaran ini akan saya sampaikan menggunakan kelompok, itu keterampilannya yang akan dikembangkan seperti komunikasi, berdiskusi. Jadi RPP yang sudah Ibu sampaikan itu sudah saya umpan balik kembali Bu ya. Sesuai dengan hal tersebut, Ibu menggunakan posisi stop ada Bu ya. Kenapa Pak? Posisi stopnya ada. Ada. Ice breaking itu ada ya. Iya, Bu, ada ya. ice breaking. Kemudian ada pengelompokan tugas sampai dengan hasil Bu ya. Baik Bu. Kemudian apakah ada strategi yang dipersiapkan Bu nanti Bu? Strategi yang pertama adalah menyiapkan RPP yang berdiferensiasi ya Pak. Terus menyiapkan buku, materi ajar, kemudian menyiapkan strategi nanti di kelas akan menggunakan kelompok. Terus menggunakan model pembelajaran problem solving, kemudian menyiapkan asesmen atau penilaiannya, menyiapkan LKPD dan media pembelajaran kayak gitu. Lengkap sekali ya. Baik Bu, saya kira itu saja Ibu ya. Nanti Ibu melakukan kegiatan tersebut. Kalau boleh tahu waktunya Bu, kira-kira kapan Bu akan dilaksanakan? Waktunya hari ini sudah siap Bapak. Bu, ya? Iya. Baik, saya kira itu saja Bu ya. Selamat bertugas. Iya Bapak. Terima kasih, siap Sama-sama, Bapak. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Kabar kalian hari ini sehat? Alhamdulillah sehat semua ya. Coba dicek dulu teman sebangkunya ada yang gak masuk. Masuk semua. Alhamdulillah masuk semua ya. Jadi kita bisa mempelajari hari ini dengan baik. Kemudian hari ini kita akan mempelajari mengenai transformasi geometri. Jadi di transformasi geometri itu ada banyak. Nah, salah satunya itu adalah translasi.
Nanti kita akan belajar secara berkelompok. Kemudian tujuan pembelajarannya apa sih sekarang? Yang pertama itu siswa mampu memahami definisi dari translasi. Kemudian siswa mampu mengetahui sifat translasi. Yang ketiga, siswa mampu mengoperasikan translasi pada suatu titik. Dan yang keempat, siswa mampu menyelesaikan translasi pada suatu garis atau kurva. Kemudian sebelum memulai pembelajaran, kalian pernah lihat gambar ini enggak? Pernah. Di mana? Oh, di kondangan. Iya, bisa. Kalau di sekolah dulu pernah belajar ini enggak kira-kira? Pas kapan? SD, SMP, atau kelas EU? SD ya. Biasanya gimana sih? Kayak gini ya. Misal ada Andi dari rumahnya akan menuju ke balai desa. Terus bagaimana perjalanan yang harus ditempuh oleh Andi? Nah, rumah Andi itu yang di sini ya. Terus balai desa ada di sini. Itu gimana sih caranya kira-kira? Ini rumah Andi, terus di sini ada balai desa. Masih ingat? Jadi Andi bergerak ke arah sebelah sini ada apa? Barat. Andi bergerak ke arah barat menuju balai desa. Masih ingat nggak pelajaran SD? Masih. Nah, saat ini kita akan mempelajari denah, namun kita mempelajarinya tentang matematika, yaitu di translasi. Jadi translasi ini salah satu contoh kehidupan sehari-harinya bisa dilihat dari soal tersebut. Nah, Andi dari rumahnya bergerak ke arah barat hingga sampailah ia ke balai desa. Ini permasalahan pertama. Kemudian, nah, ice breakingnya itu sebut warna. Sebut warna bukan tulisannya. Ngerti nggak? Nih, misalnya sebut warna jangan tulisannya. Nih, dibaca apa? Hitam. Sebut warnanya ya, bukan tulisannya. Oke? Siapa yang salah? Ayo, ungu, biru. Ayo, hitam. Nah, udah sedang, sekarang kita ke level yang sulit. Merah, kuning, hijau, biru. Ayo, hitam, ungu, merah, kuning, biru. Pada titik N 7,6 jika ditranslasikan T min 6, min 8. Kira-kira jawabannya yang mana? Jawabannya yang mana? Berarti kan 7 diapain? Dipindahin. Pindahinnya sebanyak negatif Y min 2 sama dengan 0 jika ditranslasikan oleh T 2, 3. Kira-kira jawabannya mana? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Kira-kira jawabannya yang mana? Bening menjawab. Jawabannya yang mana? C. Moses bilang C. Saya klik ya yang C di sini. Sudah semua berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing ya. Untuk kelompok 1, kalian lebih suka belajar dengan apa? Kinestik berarti mengamati secara langsung ya. Jadi di sini ada LKPD, tolong dikerjakan sebagai
banyak diamati lagi supaya biar lebih jelas, kemudian dikerjakan nomor soalnya ya. Ada yang ditanyakan? Ya. Lanjut ke kelompok 3. Kalian lebih suka belajar secara apa? Visual ya. Berarti kalian lebih suka melihat gambar-gambar. Di sini ada yang KTP. Ini kalian kerjakan. Yang ini materi aja dari PowerPoint tadi. Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak? Kelompok 3? Nah, saya kasih waktu untuk diskusinya ya. Gimana? Udah paham ya? Ada yang ditanyakan? Nah, iya. Di sini kalian ya, nih materinya yang ini ya. Ada iklannya ya. Iya. Jadi kita saksikan perpindahan. Terus itu namanya robot apa? Iya, transformer ya. Iya, itu kan dia bisa berubah-ubah ya. Itu termasuk ke dalam translasi. Kayak gitu.
disajikan. Jadi di sini ada titik A asli, nilai asli, titik aslinya itu ada 2,0. Bayangannya itu ada 2,4. Yang B titik aslinya ada 1,2. Yang bayangannya ada 3,2. Pertanyaan keempat, tentukan pergeseran T yang terjadi pada titik asli sehingga terbentuk suatu bayangan titik. Oke, waktu diskusinya sudah habis ya. Sudah diselesaikan semuanya? Sudah? Oke, sekarang saya mau menunjuk kelompok untuk presentasi di depan teman-temannya. Tapi perwakilan hanya 3 orang saja ya. Dari kelompok 3, siapa yang mau maju? 3 orang. 3 orang siapa? Romi, Zidan, terus Romi sama Tardianti. Oke, boleh maju ke depan ya. Di bawah yang papirnya. Yang pertama menjelaskan siapa? Gambar di atas merupakan batik. Ada
materi tersebut pada sebuah kurva atau dengan memerhatikan sama atau tidaknya motif yang disajikan. Jadi di sini ada titik A asli, nilai asli, titik aslinya itu ada 2,0. Bayangannya itu ada 2,4, yang B titik aslinya ada 1,2, yang bayangannya ada 3,2. Pertanyaan keempat, tentukan pergeseran T yang terjadi pada titik asli sehingga terbentuk suatu bayangan titik. Yang A itu T-nya jadi 0,4, yang B itu T-nya jadi 0,1. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada kelompok 3, khususnya perwakilan kelompok Tardianti, Zidan, sama Romi. Beri tepuk tangannya dulu. Oke, jadi hari ini tadi kalian belajarnya tentang apa sih? Translasi. Translasinya tentang apa aja? Iya, berupa terus satu titik, garis, sama sifat bayangan. Terus ada apa lagi? Pengertian translasi. Jadi pengertian translasi tadi apa? Perpindahan suatu bidang ya. Oke, udah paham. Terus kalau sifatnya tadi gimana? Kalau aslinya berbentuk segitiga, berarti bayangannya segitiga. Kalau misalnya aslinya berbentuk rumah, bayangannya juga rumah. Oke, pinter. Terus translasi bisa dipakai pada titik, garis, sama kurva. Kemudian pertemuan hari ini materinya sudah selesai. Untuk di rumah sebagai tugas kalian pada materi kali ini, buka buku matematikanya halaman 80 sudah dibuka. Itu sebagai tugas kalian di rumah. Kemudian dikumpulkan pertemuan berikutnya. Kita ketemu lagi hari apa? Senin. Oke. Jadi hari Senin tugasnya harus sudah selesai. Mengerti? Kemudian cukup pertemuannya hari ini. Semoga pembelajaran kali ini bisa teringat terus di pikiran kalian, atau kalian selalu ingat materi ini karena nanti ada penilaian tengah semester, UAS, dan sebagainya. Kemudian semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Cukup sekian pertemuan hari ini, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Nevi setelah mengadakan pembelajaran di kelas dengan supervisi oleh saya? Ya, alhamdulillah Bapak merasa senang. Kemudian kenapa senang? Karena siswanya sudah paham mengenai materi yang sudah diajarkan, terus lebih aktif dalam pembelajaran karena menggunakan media pembelajaran. Kemudian senang karena bisa menyelesaikan sesuai dengan RPP berdiferensiasi yang telah dibuat. Oke, jadi begini Bu ya, kalau boleh saya menilai Bu ya tentang tadi, Ibu telah melakukan aspek yang namanya strategi pembelajaran Bu ya, dari berdoa, kemudian tanya jawab, kemudian mengadakan model kelas macam-macam seperti posisi stop udah Ibu lakukan dalam kegiatan intinya.
kemudian materinya sudah Ibu sampaikan dengan jelas, ada penilaian kelas yang berdiferensiasi Bu, Iya. ya. Jadi dalam kegiatan tersebut menurut saya Ibu sudah melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Iya, alhamdulillah Bapak. Saya Ya, kalau boleh saya tahu Bu, sebenarnya untuk ke depan itu kira-kira apa Bu harapan Ibu? harapan saya semua guru ya mata pelajaran bisa menggunakan RPP berdiferensiasi, itu dikembangkan oleh guru lain juga gitu. Kemudian harapan saya siswa juga lebih semangat karena berdiferensiasi itu kan ada pembelajaran yang menyesuaikan dengan gaya belajarnya ya Pak. Iya. Jadi pembelajarannya pasti lebih diterima oleh siswa kayak gitu. Iya, terutama dalam umpan balik siswa itu kita terapkan Bu ya pada harap. akhirnya. Untuk itu sangat penting ya. Baik Bu, setelah memberikan umpan balik dari kegiatan ini Bu ya, saya sangat senang Ibu ya bisa mengadakan kegiatan seperti ini dengan Iya. Ibu Nevi. Iya Bapak. Saya kira itu saja Ibu Nevi ya. Iya. Terima kasih. Iya, Bapak. Ibu sudah melakukan hal yang terbaik untuk sekolah Amin. SMA 8 Bandung Selatan. Ya. Saya kira itu saja Bu ya. Iya Bapak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.